pemirsa, kembali lagi di Opini Publik dan kita masih membahas mengenai metode pembelajaran yang ideal bagi balita dan anak kita. Dan buku-buku dari Rabbit Hole ini salah satu metode yang bisa diberikan kepada anak kita. Dan ini cocok sekali ya, buku baca ini buat anak usia 0 bulan sampai 7 tahun. Nah, kualitasnya bagus, harganya terjangkau. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi sama Mbak Devi, saya akan mengajak pemirsa untuk melihat sebuah VT. Jadi di VT ini akan ada informasi mengenai sebaiknya jangan ajarkan anak di bawah 4 tahun itu calistung. Calistung itu baca, tulis, dan menghitung. Nah, kenapa sih alasannya? Ini dia. Ada pandangan makin dini mengajarkan anak belajar membaca, menulis, dan menghitung atau calistung akan berdampak baik bagi masa depan anak. Banyak orang tua memasukkan anak ke taman kanak-kanak atau TK, bahkan PAUD dengan tujuan demikian. Sebenarnya, kemampuan yang diharapkan dimiliki anak usia TK sebenarnya adalah kemampuan berbahasa, perkembangan motorik halus dan motorik kasar, kemampuan emosional, serta kemampuan sosial seperti berbagi dan bermain dengan teman-teman seusianya. Anak TK belum wajib mengerti tentang calistung alias membaca, menulis, dan berhitung. Di bangku TK, materi ini biasanya dipelajari dasar-dasarnya saja. Misalnya, mulai mengenalkan anak pada simbol huruf dan angka. Kalaupun anak berhitung, biasanya diberi media berupa benda-benda konkret. Lebih jauh, pakar neuroscience tidak menyarankan calistung untuk anak di bawah usia 4 tahun. Karena menurut mereka, otak anak saat usia di bawah 4 tahun belum sempurna melakukan membaca, berhitung, dan menulis. Mereka menambahkan sebaiknya anak usia 1-4 tahun lebih diajarkan untuk mengelola emosi dan bentuk perilaku. Ya, kebetulan banget nih kan narasumber kita seorang psikolog juga. Pas banget nih Vidi, tadi mau aku tanyakan nih. Emang kenapa sih kalau misalnya anak-anak di usia di bawah 4 tahun ya, kita ajarkan calistung tuh nggak boleh kalau menurut kamu sendiri gitu berdasarkan pengalaman? Karena kalau misalnya calistung tuh biasanya anak tuh langsung duduk di kursi, kemudian mendengarkan pelajaran secara langsung. Dan itu nggak sesuai karena anak itu lagi senang-senangnya bermain. Jadi metode pembelajaran yang paling baik adalah dengan cara bermain. Kayak misalnya ibunya lagi masak, terus ibu lagi masak donat nih, donat kayak apa ya? Kayak huruf O. Jadi huruf itu diajarkan dengan cara yang menyenangkan dan terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari. Itu yang paling baik. Kalau misalnya anak sudah dipaksa untuk duduk dan mendengarkan pelajaran dengan seperti itu, dia akan merasa asosiasinya mengenal huruf itu tidak menyenangkan. Jadi nanti akhirnya anak itu mengerti huruf, tapi sebenarnya nggak paham isi bacaannya. Akhirnya dia jadi nggak suka membaca pada akhirnya. Benar nggak sih kalau misalnya terlalu dini juga kita mengajarkan metode berhitung sampai ratus-ratus gitu, masih di bawah anak usia 4 tahun gitu ya, ujung-ujungnya anak jenuh sekolah gitu karena udah terlalu capek, benar nggak sih? Karena kan tadi dari awal berhitung, kemudian membaca, menulis diajarkan dengan cara yang tidak menyenangkan, akhirnya ketika dia harusnya bisa untuk itu, dia udah jenuh, udah males, udah nggak mau untuk melakukan itu. Oke. Nah, kalau gitu metode yang terbaik mengajarkan anak-anak dan balita. Tadi kan balita terus nih, kalau balita kan bisa pakai metode dari buku yang dari Rabbit Hole ini salah satunya. Kalau buat anak di atas 7 tahun gitu. Kan anak-anak sekarang beda ya dengan anak zaman dulu gitu ya. Zaman sekarang ya tuntutannya besar sekali nih ya. Metode belajarnya harus kayak gimana ya? Tadi dari awal tuh dikenalkan dengan cara yang menyenangkan, berhitung maupun membaca, menulis. Tadi misalnya kayak ketika lagi di mobil, terus habis itu melihat mobil, yuk kita sambil ngitung yuk mobilnya gitu. Jadi dikenalkan konsep hitung dengan cara menyenangkan. Akhirnya ketika usia 7 tahun ke atas, dia sudah bisa terotomatisasi untuk mengenal konsep hitung dan membaca menulis sendiri. Oke. Nih sekarang berdasarkan kamu sebagai seorang penulis juga, kemudian penerbit juga. Kalau anak-anak balita itu senangnya didongengin ya memang ya? Manfaat dongeng sendiri apa nih? Mendekatkan hubungan antara orang tua dan anak gitu, karena kan anak mendengar suara orang tuanya, terus habis itu dia merasa bahwa orang tuanya tuh caring loh sama dia, karena mau meluangkan waktu buat dia. Kemudian ketika lagi mendongeng, otomatis tuh orang tua biasanya sambil ngusap-ngusap, sambil peluk, jadi ada sentuhan afeksi juga yang akan diingat sama anak sampai nantinya. Terus juga bisa membuat anak nantinya juga lebih cepat membaca gitu, dan meningkatkan daya kreativitas juga, dan banyak banget sih manfaat lainnya. Oke, jadi bisa dikatakan
mengatakan bahwa sebenarnya mendongeng ini bagus tuh kalau orang tua mau meluangkan waktu gitu kan membacakan, walaupun tadi medianya banyak, buku-bukunya banyak kayak gini, tapi kalau misalnya yang membacakan bukan orang tuanya mungkin beda kali ya rasanya ya. Kalaupun misalnya membacakan pengasuhnya sih nggak masalah, tapi kan kalau ada orang tua itu lebih bagus. Apalagi tadi kan katanya Mbak Devi sendiri setelah research 10 menit orang tua membacakan dongeng ternyata optimalisasi dari anaknya juga cukup bagus gitu ya. Nah sekarang saya mau tanya nih Mbak, kalau jenis buku gitu, jenis buku yang bagus tuh kalau buat anak-anak tuh kan sekarang banyak banget ya di luaran sana. Bagusnya yang banyak warna atau kita lihat dari bahannya atau misalnya apa, kan kadang-kadang kalau salah juga jadi nggak menarik ya. Yang kayak gimana? Kalau misalnya di bawah 3 tahun kan anak kan masih suka eksplorasi. Jadi sebaiknya tuh buku-buku yang dari kain misalnya, atau buku-buku yang ringan buat anak. Kemudian tulisannya itu juga sedikit, lebih banyak gambar, dan gambarnya nggak terlalu detail. Oh, gambarnya nggak boleh terlalu detail justru? Kayak misalnya yang di buku bayi, kayak ini misalnya mau mengenalkan si ayahnya di atas tangga, ya udah tangganya aja, nggak usah ada detail belakangnya kayak ada figura. Jadi anak itu fokus, melatih anak untuk fokus dan atensinya si anak dengan seperti ini. Nanti ketika sudah lebih besar baru ada tambahan-tambahan detail dari gambar. Itu buat anak-anak di bawah 3 tahun ya? Nah, jadi ini informasi yang bagus juga nih. Walaupun misalnya gambarnya menarik, tapi kalau misalkan diberikan untuk anak kita yang batita nih, yang di bawah 3 tahun ya, kayaknya jangan terlalu diberikan yang gambar-gambarnya terlalu detail ya. Karena mungkin anak jadi nggak fokus ya. Dengan di tujuan, luar porsinya dia jadinya. Dengan tujuannya punya apa, ngasih taunya yang ke distract gambarnya yang lain gitu ya. Terus kalau misalnya buat anak-anak yang golden age, anak-anak golden age ini sama juga kayak gitu, harus yang tidak terlalu banyak detail. Tidak terlalu banyak detail, dan juga lebih banyak temanya tuh yang dekat dengan kehidupannya, kayak misalnya tentang ayahnya, ibunya gitu. Nanti setelah udah 5 tahun baru yang tentang teman-temannya juga. Seperti itu. Jadi kalau gitu kita memilihkan buku juga jangan sampai salah ya, karena kan maksudnya itu awal pertama kali anak mengenal dunia baca juga ya. Nah kalau dari ukuran ya saya lihat nih, ada yang kayak begini, terus ada yang kecil kayak cilukba, ada juga yang agak sedang. Ini mempengaruhi nggak sih kalau buat anak-anak? Kayaknya ini kan agak lumayan berat ya, makanya ini memang buat si ibunya membacakan ya gitu. Itu pengaruh nggak sih bentuk-bentuknya? Sebenarnya kalau ini sih kurang ideal ya ukurannya, karena memang susah cari bahannya sebenarnya. Jadi cari bahan yang kertasnya lebih ringan daripada ini tuh belum ada gitu. Tapi yang ideal adalah yang ukurannya seperti ini atau yang ini. Jadi ini ukuran bisa, ideal ya. Bisa dipegang sama anaknya juga gitu. Kadang kan kertas tuh suka ada yang tajam ya pinggirannya ya. Kalau buat anak-anak juga kita harus nyari yang aman juga ya. Iya. Ya namanya anak-anak, soalnya apalagi kalau yang balita-balita ya apalah suka digigit-gigit juga. Kadang-kadang juga kecolok juga sama matanya seperti itu. Karena itu pengalaman ketika pertama kali bikin bukunya ujungnya nggak ditumpulin. Terus ada customer yang bilang bahwa Mbak ini bukunya bagus tapi anak aku jadi kecolok nih gitu. Terus dari itu langsung merasa bersalah dan langsung ditumpulin deh ujungnya. Oke, ngomong-ngomong ternyata nih Mbak Devi ini seorang lajang ya, single, belum menikah ternyata pemirsa. Tapi kenapa sih tertarik sama dunia anak, terutama di dunia metode belajar buat balita ya? Kenapa kok tertarik sih? Karena ketika lagi masuk psikologi, terus habis itu banyak praktek juga, dan melihat bahwa ternyata anak-anak tuh punya pemikiran yang beda ya sama orang dewasa. Dari situ penasaran dan pengen tahu lebih jauh sih. Ya udah akhirnya ngambil psikologi anak. Dan tertarik sampai sekarang ya? Oke, sekarang kan banyak sekali metode pembelajaran Mbak, selain tadi membaca. Dari segi sekolah juga udah banyak banget nih metode-metode sekolah gitu, metode belajarnya. Salah satunya adalah homeschooling. Nah menurut Mbak sendiri homeschooling gimana di mata seorang Mbak Devi, seorang sekolah anak juga, terus penerbit buku juga. Karena sekarang ya homeschooling lagi tren banget ya. Kalau dulu kan buat anak-anak yang memang kebetulan bekerja gitu kan. Kalau sekarang kan anak-anak nggak punya pekerjaan juga di homeschooling kan. Ini gimana menurut Mbak Devi? Yang penting orang tuanya berkomitmen untuk homeschooling, kemudian juga satu visi dan misi nih bapak sama ibunya, jangan sampai berbeda. Terus habis itu ya memang ya tadi orang tuanya tuh benar-benar berkomitmen untuk full atensi juga. Jadi biar homeschoolingnya memang sesuai juga. Oh gitu ya. Jadi jangan akhirnya dia homeschooling tapi orang tuanya juga nggak berkomitmen, jadi kayak dia udah nggak punya teman banyak. Pasti kan salah satunya gitu ya, kalau nggak kalau homeschooling kan jadi pertemanan juga agak berkurang ya, tapi setidaknya orang tuanya meluangkan waktunya ya. Oke, nah pemirsa, kita juga masih akan ngobrol-ngobrol lagi sama Mbak Devi, terutama mengenai metode apa lagi sih yang bagus yang diberikan buat balita kita. Dan jangan kemana-mana karena kami akan bahas setelah yang satu ini, tetap di Opini Publik.